Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu khataman nabiyyin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Rabbi shrah li sadri ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. Nah, para ikhwah dan akhwat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan kali ini melanjutkan usul fikih terakhir pada pembahasan halatul mutlaqi wal muqayyad, yaitu tentang mutlak muqayyad, ya, beberapa kondisi atau contoh ya daripada mutlak dan muqayyad, ya. Takrifnya atau definisinya dari masing-masing mutlak dan muqayyad sudah disampaikan pada pertemuan sebelumnya. Mungkin sebagai pengingat ya atau murojaah, ya, mutlak adalah sesuatu yang tidak ada yang tidak terikat, adapun muqayyad terikat, ya, artinya ada pengikatnya. Taib, di sini kita bacakan ad-darsus tsaminu wal 'ishrun, pelajaran ke-28, halatul mutlaqi wal muqayyad, yaitu keadaan-keadaan mutlak dan muqayyad. Artinya ada beberapa keadaan, ya, tidak hanya satu kondisi. Nah, di sini sebutkan wal mutlaqul muqayyatu lahu mahalatun wa hiya ma jaa mutlaqan bila qaidin, yaitu mutlak datang tanpa ada qaidnya atau tanpa ada pengikatnya. Fahadza yajibul amalu bihi ala itlaqihi, maka wajib untuk diamalkan secara mutlak, ya. Kama fi qoulihi ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala, wa ummahatu nisaikum, dan ibu-ibu istri kalian, artinya mertua, ya. Fahadza nassun mutlakun, maka ini adalah contoh dalil yang mutlak. Lam yuqayyad bid-dukhul, ya, tidak ditakyid, tidak diikat, ya, dengan ad-dukhul, ya. Artinya seorang suami istri, ya, ketika terjadi akad nikah tanpa malam pertama pun, artinya hanya sebatas akad saja, dia mertuanya itu sudah menjadi mahram, ya, karena dalilnya datang secara mutlak, tidak ada pengikatnya, ya, tidak ada pengecualiannya. Fayu'malu ala itlaqihi, maka diamalkan secara mutlaknya. Fatahrumu ummuz zaujah, maka mertua itu mahram, ya, artinya haram dinikahi, ya, maksudnya mahram di situ tidak bisa atau tidak boleh untuk dinikahi. Bimujarradil aqdi ala bintiha mutlaqan, ya, dikarenakan atau hanya dengan akadnya saja, hanya dengan akad atau hanya akad dengan anak perempuannya, ya, secara mutlak. Jadi cukup dengan akad saja tanpa malam pertama atau tanpa berhubungan badan, artinya dengan ijab kabulnya saja, ibunya mempelai wanita itu sudah menjadi mahram, ya, sudah menjadi mahram. Nah, ini adalah kondisi yang pertama, di mana dalil itu datang secara mutlak tanpa ada pengikatnya. Nah, yang ingin dijelaskan di yang pertama ini, kaidahnya adalah
jika dalil itu datang dengan mutlak, maka wajib diamalkan secara mutlaknya. Artinya tidak boleh diartikan dengan arti yang lain. Ya, ibu istri kalian ya artinya mertua, ya tidak boleh diartikan dengan makna atau tafsiran yang lain. Kecuali jika ada dalil yang mentakyidnya, yang mengaitkannya dengan hal yang lain. Sebagaimana di sebelumnya dicontohkan, misalnya mutlak itu fatahriru raqabah, bebaskan satu hamba sahaya yang manapun, ya manapun, mau mukmin atau mau hamba sahaya yang beriman atau kafir, tidak masalah, ya, ataupun mungkin laki-laki atau perempuan tidak masalah, tapi mukminah itu artinya raqabah, ya, artinya satu hamba sahaya. Tapi kalau dikaitkan atau diikat gitu ya, ditakyid, itu fatahriru raqabatim mukminah, bebaskan hamba sahaya yang beriman, ya, yang beriman, berarti yang kafir tidak dibebaskan, ya, artinya mencarinya itu yang mukminah, yang beriman. Nah, ini contoh jika ditakyid dan contoh jika mutlak, ya. Baik. Maka kita katakan ya, dalam hal ini artinya yang mutlak wajib diamalkan mutlak, termasuk di dalam perkaranya adalah di dalam ini juga adalah tentang umum, ya. Nah, pernah kita sebutkan di dalam pembahasan umum bahwasannya wajib diamalkan umum ini dengan keumumannya. Sampai kapan? Sampai ada yang mentaksis. Ya, maka mutlak juga wajib diamalkan dengan mutlak sampai ada dalil yang mentakyid, ada dalil yang mengikat. Dan bab ini itu sangat atau bermanfaat ya di setiap bab fikih, ya, di setiap bab fikih. Jadi pelajaran usul fikih ini sangat penting sekali untuk pelajaran fikih, ya. Contohnya apa? Contohnya ada syariat mengusap sepatu khuf, ya. Artinya tidak perlu mencuci kaki, hanya mengusap atas sepatunya saja. Ya, ini syariat mengusap sepatu khuf. Nah, dalil bolehnya mengusap sepatu khuf itu datang secara mutlak. Tidak ada qaidnya, tidak ada takyidnya, ya. Artinya apa? Yang pertama, sepatunya ini afwan ya, maksudnya datang dalil mengusap sepatu ini secara mutlak, tapi di dalamnya ada takyidnya, ya, ada takyidnya. Yang pertama takyidnya apa? Harus dipakai sepatu ini dalam keadaan memiliki wudhu. Jadi wudhu terlebih dahulu, baru pakai sepatunya. Ini takyid yang pertama, ya, pengikat yang pertama. Ya, kemudian yang kedua, memakai sepatu ini atau mengusap sepatu ini hanya berlaku pada hadas kecil. Ya, artinya kalau junub ya tidak bisa mengusap sepatu, harus mandi besar, tentunya dilepas sepatunya. Nah, artinya mengusap sepatu ini salah satu contoh yang ditakyid, yang ada pengikatnya. Kemudian yang ketiga, mengusap sepatu ini terbatas waktunya, ya, untuk yang mukim 1 hari 1 malam, untuk yang musafir 3 hari 3 malam, ya. Ini bentuk takyid, ya. Kemudian jika ada pertanyaan, apakah harus sepatunya itu tebal misalnya, maka kita katakan ya dicari dalilnya. Apabila menemui, ya, mendapati, ya, dalil yang mengatakan harus tebal misalnya, maka tebal inilah menjadi takyidnya, muqayyadnya. Jika tidak ada, maka dikembalikan kepada kemutlakannya. Pokoknya sepatu, mau tipis, mau tebal, secara mutlak, selama tidak ada yang mengatakan muqayyadnya, yaitu misalnya harus tebal, maka ya sudah, pokoknya sepatu secara mutlak. Nah, itulah yang dimaksud dengan mutlak dan muqayyad.
Kemudian jika ada pertanyaan lagi, apakah sepatunya ini tidak boleh sobek misalnya, tidak boleh ada yang belum terjahit atau misalnya ya sobekan ya seperti itu. Apakah ada takyidnya atau apakah ada muqayyadnya? Maka tidak tentunya. Ya, tidak ada yang seperti itu. Maka selama tidak ada takyidnya, muqayyadnya, kita kembalikan secara mutlak ya, secara mutlak. Artinya meskipun sepatunya itu sobek, yaitu masih disebut sepatu dan bisa untuk disyariatkan al-mashu alal khufain, itu mengusap sepatu karena belum ada dalil yang mentakyid gitu ya. Maka wajib diamalkan secara mutlak ya, dengan sifat yang seadanya ya, kecuali jika ada dalil, misalnya dalil yang muqayyad, yang mentakyid, misalnya jangan sobek ya, harus tebal, nah itu baru. Tapi karena tidak ada, ya sudah, sepatunya sepatu mutlak, secara mutlak. Kemudian contoh yang lain di dalam safar misalnya ya, contoh safar. Safar ini Allah Subhanahu wa taala jadikannya itu kalimat yang mutlak gitu. Ya, kalimat yang mutlak. Pokoknya safar itu adalah safar, yaitu perjalanan. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza darabtum fil ardi falaisa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah." Jika kalian safar, maka kalian boleh untuk mengqashar salat, ya, memendekkan salat 4 rakaat jadi 2 rakaat misalnya. Nah, kemudian jika ada pertanyaan, apakah Allah Subhanahu wa taala mentakyid safar ini dengan jarak tertentu, misalnya 16.000 meter atau 16 kilo misalnya. Misalnya ya. Maka jawabannya tidak ya. Karena di dalam ayat tadi tidak disebutkan misalnya 16 kilo. Ya tidak disebutkan. Maka pokoknya yang disebut dengan safar secara mutlak ya boleh untuk mengqashar salat. Kemudian misalnya aja pertanyaan lagi, kalau di dalam ayat yang tadi tidak disebutkan muqayyadnya, ya artinya jarak tertentu, apakah di dalam hadis ada yang mentakyid, ya artinya yang menentukan jarak safar ini? Maka jawabannya juga tidak. Dan di antara hadis yang paling jelas tentang hal ini adalah hadis Anas ya. Karena Rasulullah SAW idza kharaja masirata thalathata amyalin aw farasiha qasara shalah. Rasulullah SAW apabila keluar ya sejauh 3 mil, 1 milnya sekitar 1.500 ya, berarti sekitar ya beberapa kilo ya. Artinya bahkan ribuan ya, sampai 1.000 lebih kilo, maka Nabi SAW mengqashar salat. Nah, ini adalah hadis yang menjelaskan bahwasanya Nabi SAW itu bersafar. Ya walaupun disebutkan oleh Anas di sini 3 mil itu jaraknya. Dan ini adalah salah satu contoh perbuatan Nabi SAW dan tidak ada takyid di dalamnya. Artinya tidak ada Nabi SAW mengatakan harus 3 mil misalnya, tidak ada. Maka kita katakan apabila tidak ada takyid dengan jarak tertentu atau waktu tertentu ya, maka wajib untuk memutlakkannya. Selama namanya safar secara mutlak, maka itu adalah maka boleh untuk mengqashar salat. Walaupun di sebagian madhab ya disebutkan ya, diantaranya madhab Syafi'i ya 86 kilo ya, itu sudah boleh bersafar, walaupun yang afdalnya itu tidak ya. Apabila 2 kali lipat dari itu, maka afdalnya mengqashar ya. Nah, tapi kita tidak berbicara tentang fikih di sini. Kita berbicara tentang usul fikih, yaitu mutlak. Ya, selama orang mengatakan itu adalah safar,
Karena orang-orang sekarang itu sudah tahu, misalnya ke satu kota itu karena dekat ya bukan safar misalnya. Mereka safar itu biasanya membawa bekal-bekal yang membawa pakaian, baju ganti, kemudian bekal ya, kemudian perbekalan yang lain ya, uang yang lebih, persiapan. Nah, itu disebut safar, maka boleh untuk mengqashar salat ya. Kemudian contoh lain tentang ini ya, mutlak muqayyad di dalam haid ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yas'alunaka 'anil mahid, qul huwa adzan fa'tazilun nisaa fil mahid." Mereka bertanya tentang haid. Katakanlah itu adalah gangguan. Ya, maka jauhilah istri kalian ketika haid. Maksudnya tidak bergaul ya. Maka pertanyaannya, apakah di dalam ayat yang tadi ada takyidnya ya dengan 1 hari 1 malam misalnya, ya dengan 1 hari ya haid ini? Maka tidak ya, jawabannya tidak. Maka dikembalikan secara kemutlakan ya. Artinya selama haid itu ada, maka tidak tidak boleh ya suami istri. Nah, artinya tidak ada takyid ya, haidnya itu 1 hari 1 malam. Pokoknya selama ada haid. Kemudian jika ada pertanyaan lagi, apakah ditakyid ya bahwasanya wajib 13 hari ya, atau misalnya 10 hari atau 7 hari ya, maka jawabannya juga tidak. Maka dikembalikan kepada kemutlakannya selama darah haid itu keluar ya. Maka haid ini adalah sebuah illah atau sebab ya, dan disebutkan itu adalah adza, yaitu gangguan, karena maksudnya seseorang wanita ketika haid ya mengganggu, dan tidak bisa sholat, tidak bisa puasa ya. Maka kapanpun datang bulan ya, maka itu disebut haid ya, disebut haid. Nah, ini adalah contoh bagaimana suatu dalil atau nas Al-Qur'an itu datang secara mutlak ya, datang secara mutlak. Dan kaidah ini ya yang disebutkan ya tadi, artinya kaidah tentang selama mutlak itu tidak ada muqayyadnya, maka wajib diamalkan dengan mutlak. Nah, ini bermanfaat ya di setiap bab atau ilmu yang lain, sampai pun pada asma wa sifat ya, nama Allah dan sifat Allah. Ya, itu ada mutlak dan muqayyadnya. Namun itu dibahas di pelajaran akidah. Ya, dan di setiap segala sesuatu ya, atau beberapa ilmu yang lain ya. Maka jika mutlak ini datang secara mutlak, maka wajib ya sampai ada dalil yang mentakyid, yang merubahnya menjadi muqayyad. Di antaranya adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala ya, beliau memiliki sebuah risalah atau buku yang bagus, di antara namanya adalah Ahkamus Safar, yaitu hukum-hukum safar. Akan tetapi nama judul Ahkamus Safar ini entah dari Syekhul Islam yang menamakannya atau dari orang lain ya, karena tidak diketahui. Tapi yang terpenting ya disebutkan di sana bahwasanya apa yang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya mutlakkan, maka tidak boleh ditakyid ya. Kenapa? Karena syariat itu pokok-pokoknya, syarat-syaratnya, larangan-larangan atau penghalangnya, sebab-sebabnya, artinya semua halnya itu dari sisi Allah Subhanahu wa taala ya, syariat itu. Maka jika datang secara mutlak, bukan hak kita untuk menjadikannya muqayyad. Jika datang dengan muqayyad, maka bukan hak kita untuk menghapus takyid tersebut atau qaid tersebut. Artinya muqayyad ya berarti muqayyad. Nah, maka kita ya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan syariat ini, ya diberikan syariat ini, kita berarti selaku yang mukallafnya, yang diberikan syariat, bukan yang membuat syariat. Ya, karena Allah lah Azza wa Jal yang membuat syariat dan kita adalah hambanya.
Bukan hak kita ya untuk memutlakan apa yang sudah muqayyad atau memuqayyadkan apa yang sudah mutlak. Begitupun ya mengumumkan apa yang khusus atau mengkhususkan apa yang sudah umum. Beginilah ya dalil Al-Qur'an ya, dalil syariat Al-Qur'an dan hadis ya. Maka kita biarkan seperti itu ya. Dan permasalahannya adalah bukan bagusnya tasarruf ya seseorang atau bagusnya perkataan seseorang ya, perdebatan seseorang. Akan tetapi permasalahannya adalah ya kita memang diminta pertanggungjawabannya ya. Kita itu adalah mas'ul ya. Artinya yang diminta dari setiap apa yang datang dari syariat. Ya jika mutlak mutlak, muqayyad muqayyad. Ya, bukan dalam perkara berita ya atau perkara hukum-hukum yang sifatnya ta'abudiyah atau peribadatan, yang mana itu semua adalah dengan beramal ya. Karena syariat sebagaimana yang kita ketahui ada dua ya. Yang pertama bentuknya berita atau perintah larangan. Ada dua, khobar dan insya. Khobar berita, insya itu adalah perintah atau larangan sebagaimana yang dulu pernah dipelajari ya. Contohnya insya adalah perintah dan larangan ya, salatlah, zakatlah ya. Atau adapun berita ya berarti yang hal-hal goib misalnya ya, maka kita harus meyakini ya, harus meyakini berita, membenarkan ya. Maka secara umum atau ala kulli hal ya, kesimpulannya tadi ya, dalil yang mutlak wajib diamalkan secara mutlak sampai ada dalil lain yang merubah menjadi, sampai ada takyidnya, sampai ada pengikatnya. Ya, maka saat itu berubah dari mutlak menjadi muqayyad. Ya. Nah, kemudian yang kedua di sini, kondisi yang kedua, maja'a muqayyadan bila itlaqin, itu datang dengan muqayyad ya, datang dengan, kalau tadi mutlak ya, sekarang datang dengan muqayyad ya, tanpa itlaq ya, tanpa kemutlakan. Kaqaulihi ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala, faman lam yajid fasiyamu syahraini mutatabi'ain, maka jika tidak mendapati ya, artinya memerdekakan hamba sahaya, kemudian tidak bisa memberi makan orang miskin, ya ini kafarat, maka berpuasalah 2 bulan berturut-turut. Faja asyamu muqayyadan fayu'malu bihi ala taqyidihi bil qaid. Maka saum puasa tadi itu datang dengan muqayyad, dengan pengikatnya, yaitu berturut-turut. Fayu'malu bihi ala taqyidihi bil qaid, maka diamalkan dengan muqayyad, dengan takkidnya, yaitu dia berpuasa 2 bulan tapi harus berturut-turut. Artinya jika dia tidak berturut-turut, maka dia belum melakukan kafarat. Dan ini cukup berat ya, berpuasa 2 bulan berturut-turut ya. Di antara kafarat 2 bulan berturut-turut ini adalah berpuasa ketika seseorang itu membunuh orang lain secara tidak sengaja ya. Artinya misalnya dia melepaskan anak panah, kemudian niatnya itu hewan ya, buruan, tapi ternyata kena manusia gitu. Nah, ini namanya pembunuh, salah membunuh ya. Maka saat itu kafaratnya jika tidak bisa memerdekakan hamba sahaya, maka berpuasa 2 bulan berturut-turut. Ya, tidak boleh ada jeda 1 bulan misalnya enggak puasa. Tidak ya, harus 2 bulan berturut-turut. Nah, ini contoh dalil itu datang dengan ada muqayyadnya, yaitu mutatabi'ain, ya berturut-turut. Nah, yang ingin saya jelaskan di sini juga ya, karena beramal
ya dengan nas Al-Quran dan Sunnah itu sebenarnya wajib ya untuk mengikuti dalil ya sampai ada yang mengubahnya ya sampai ada yang mengubahnya. Nah ini contoh mengubah gitu ya artinya dalil yang ada muqayyadnya atau takyidnya. Dan kaidah ya sampai ada dalil yang merubah ini merupakan kaidah yang sangat agung sebenarnya. Maka beramal dengan mengikuti dalil Al-Quran dan Sunnah ya itu juga melihat kepada pendalilannya apakah mutlak ataukah muqayyad. Nah di sini juga poinnya itu apakah Al-Quran ini ya atau dalil syariat ini dengan lisan non Arab atau dengan lisan orang Arab. Nah, maka jawabannya tentunya dengan lisan orang Arab. Nah, oleh karenanya terkadang ya didapati mengartikan, menafsirkan ayat Al-Quran ini dengan bahasa selain Arab. Ya. Artinya mereka itu mengubah dalil-dalil Al-Quran ataupun hadis sehingga mereka itu salah. Artinya bahasa Arab itu dipahaminya maknanya juga dengan bahasa Arab, bukan dengan bahasa-bahasa yang lain. Ini bukan maksudnya terjemah, tapi tentang balagohnya, tafsiran dan yang lainnya. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyya la'allakum tattaqun." Kami jadikan Al-Qur'an ini bahasa Arab supaya kalian berpikir ya. Maka tidak mungkin ya seseorang ya memahami ya memikirkan mentadaburi kecuali dengan bahasa Arab ya. Nah, selama Al-Qur'an dan As-Sunnah ini atau hadis ini dengan lisan orang Arab dengan bahasa Arab, maka wajib bagi kita semua untuk membiarkan ya pendalilannya ini atau menjadikan pendalilannya ini dengan bahasa Arab. Ya, maka di sini sekali lagi ya sangat penting sekali untuk mempelajari bahasa Arab ya untuk memahami semuanya ya fikih, usul fikih dan yang lainnya. Ya. Karena hal ini merupakan salah satu hujah ya yang menolong seseorang ya di sisi Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat ya. Dan Allah Subhanahu wa taala juga tidak membebani seseorang kecuali atas kemampuannya ya. Kecuali jika memang pemahaman seseorang itu tentang Al-Qur'an dan Sunnah ini menyelisihi kesepakatan para ulama. Nah, tentu saja tidak ada yang bisa menandingi para ulama. Ya, maka saat itu ya tidak bisa kita ambil pemahaman tersebut yang menyelisihi para ulama ya karena tidak mungkin ketika para ulama itu bersepakat atas suatu tafsiran Al-Qur'an dan mereka para ulama orang yang paling paham dengan bahasa Arab ya tidak mungkin mereka berkumpul di atas kesesatan ya tidak mungkin ya artinya siapapun yang menyelisihi ijma para ulama maka salah ya karena yang benar adalah ijma atau kesepakatan para ulama ya. Taib ya. Insya Allah nanti di akhir jika ada yang bertanya silakan untuk bertanya atau sekarang juga tidak masalah ya lewat chat tidak masalah. Taib. Kemudian berikutnya ya, jika ada pertanyaan gitu ya. Karena memahami dalil Al-Quran dan Hadis ini harus juga mempelajari mutlak dan muqayyadnya. Ya, harus mutlak dan muqayyadnya. Dan disinilah pentingnya belajar usul fikih, yaitu untuk memahami dalil Al-Quran apakah mutlak, apakah muqayyad. Nah, orang yang tidak mengetahui usul fikih akan salah dalam memahami dalil Al-Quran dan hadis Nabi SAW karena tidak mengetahui mana mutlak, mana muqayyad dan apa hukumnya itu ya. Harus beramal dengan wajib beramal dengan mutlak sampai ada dalil yang merubah. Nah, jika ada pertanyaan, bagaimana jika seseorang itu menyelisihi mayoritas para ulama ya dalam memahami sebuah
dalil itu. Maka jawabannya dilihat ya. Jika ini bukan maksudnya menyelisihi ijma ya, bukan, tapi menyelisihi mayoritas. Mayoritas itu bukan ijma. Mayoritas itu kebanyakan ya. Dan bisa jadi minoritas itu lebih mendekati kebenarannya daripada mayoritas, bisa jadi ya. Karena yang lebih kuat atau rojih ya, biasanya itu yang di mayoritas ya, yang di mayoritas. Adapun yang minoritas, maka saat itu walaupun kemungkinannya juga benar, tapi yang diambil adalah pendapat jumhur atau mayoritas. Jadi nanti jika ada dalil Al-Qur'an apakah ini mutlak atau muqayyad, menurut jumhur ulama mayoritasnya ini adalah muqayyad. Maka kita mengikuti jumhur ulama yang mutlak ya, walaupun ada sebagian ulama ya sedikit yang memahaminya adalah muqayyad ya. Nah, kemudian jika pemahamannya ini sesuai dengan yang disepakati oleh jumhur, ya maka ini ya bagus ya. Apalagi sesuai dengan ijma para ulama juga lebih baik ya. Nah, maka di sini urutannya yang pertama ya di dalam memahami dalil nas syariat ya, apabila seseorang menyelisihi ijma para ulama maka tidak boleh diambil ya. Kemudian yang kedua, apabila menyelisihi mayoritas ya maka boleh diambil, boleh juga tidak, tapi lebih baik mengambil pendapat jumhur para ulama. Kemudian yang ketiga, jika sesuai dengan jumhur ulama, maka bagus. Kemudian yang keempat, jika sesuai dengan ijma para ulama, maka lebih bagus. Ya, taib. Ya mungkin itu sedikit melebar ya. Kemudian yang berikutnya adalah permasalahan yang ketiga atau kondisi yang ketiga. Maja amat lakukan finasin wa muqayyadan finasin akhar. Datang dalil mutlak ya dalam satu sisi atau satu dalil, dan pada dalil yang lain ada muqayyad. Jadi dalam satu hukum ada dalil yang muqayyad, ada dalil yang mutlak secara bersamaan. Fa innahu yajibu taqyidul mutlaqi bihi in kana al-hukmu wahidan. Maka wajib ya ditakyid dalil yang mutlak ini apabila hukumnya itu satu. Sawaun kana sababu wahidan amla. Ya baik sebabnya itu satu atau tidak. Wa illa yu'malu kullu wahidin ala ma warada alaihi min itlaqin aw taqyidin. Nah, jika tidak, maka masing-masing ya yang satu hukumnya itu mutlak ya diamalkan secara mutlak, yang satu diamalkan secara takyid. Nah, contohnya di sini yang pertama, misal maka nal hukmu wasababu fihima wahidan. Contoh hukumnya dan sebabnya itu sama satu. Qaulihi ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala, hurrimat alaikumul maitatu waddamu. Diharamkan bagi kalian bangkai dan darah. Wa qauluhu ta'ala au daman masfuha. Dan firman Allah Ta'ala, darah yang mengalir. Fa innahul hukmu fihima huwa hurmatud dam wasababu fihima huwa darurud dam. Nah, hukumnya di sini adalah haramnya darah, sama, dan sebabnya adalah darurud dam, yaitu madaratnya darah. Ya, karena diharamkan darah. Dua dalil ini hukumnya sama, sebabnya sama.
Hukumnya yaitu diharamkannya darah dan sebabnya adalah madarat. Ya sama hukum dan sebabnya. Nah, di poin ini ya mungkin akan dijelaskan lebih sedikit ya. Artinya apabila ada nas ya yang mutlak bersamaan dengan nas yang muqayyad, maka wajib ditakkid yang muqayyad ini, yang mutlak ini. Jadi dalil yang mutlak ya ditakkid, ya dijadikan muqayyad. Jika tidak bisa, maka masing-masing, ya masing-masing. Nah, jika hukumnya itu berbeda, ya jika hukumnya berbeda, maka perbedaan ini pada asal hukumnya menunjukkan kepada perbedaan di dalam sifat hukum. Apabila hukum ini berbeda, ya menjadi beda, maka mutlaknya itu dikembalikan kepada kemutlakan dan muqayyadnya kepada muqayyadnya, ya muqayyadnya kepada takyidnya. Karena keduanya itu selama berbeda di dalam asal hukumnya, maka akan berbeda di dalam sifatnya. Dan takyid ya adalah sifat di dalam hukum. Maka selama hukum itu berbeda, wajib untuk tidak ditakyid ya yang mutlaknya itu dengan muqayyad. Contohnya firman Allah Ta'ala dalam ayat wudhu ya. Faksilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Cucilah wajah kalian, tangan kalian sampai sikut. Maksudnya bersamaan dengan sikut. Kemudian Allah Ta'ala berfirman ya tentang tayamum. Famsahu biwujuhikum wa aydiyakum min. Maka usaplah wajah kalian, tangan kalian. Ya. Maka di sini ada kalimat tangan ya. Ya secara mutlak di dalam tayamum dan secara muqayyad di dalam wudu. Di dalam wudu dimuqayyadkan tangan itu dicuci sampai sikut ya. Di dalam tayamum itu secara mutlak saja usap tangan, pokoknya tangan. Ya, tidak disebutkan muqayyadnya misalnya sampai sikut, tidak ya, bisa dipahami di sini ya. Maka pertanyaannya, apakah di dalam ayat wudu wajib bagi orang yang bertayamum itu diusap tangannya sampai sikut atau tidak perlu? Ya, maka jawabannya tidak perlu. Ya, tayamum tidak perlu sampai sikut diusapnya. Ya, cukup tangan, telapak tangan saja. Ya, kenapa? Ya, kenapa? Karena hukumnya itu berbeda. Ya, hukumnya berbeda. Tayamum itu hanya di dua anggota wudu saja, yaitu wajah dan telapak tangan. Adapun wudu yang wajibnya itu di 4, ya, mencuci wajah, tangan, ya, kaki dan mengusap kepala. Dan tayamum ini adalah pengganti dari wudu. Dan wudu itu adalah syariat asalnya. Jadi sebenarnya tayamum ini hanya pengganti wudu, ya. Kemudian tayamum itu mengusap. Adapun wudu itu adalah mencuci juga mengusap kepala. Berbeda ya, hukumnya berbeda. Kemudian tayamum itu ya sama ya, baik karena hadas kecil atau hadas besar. Ya bisa menggunakan tayamum. Artinya batal wudu bisa tayamum. Artinya jika tidak ada air. Atau junub bisa tayamum untuk sholat jika tidak ada air. Adapun wudu itu hanya untuk hadas kecil. Ya jika keluar angin, air besar atau air kecil. Ya, tapi kalau untuk junub tidak bisa dengan wudu. Ya, kalau dengan tayamum bisa, dengan wudu tidak bisa, harus mandi besar. Nah, makanya jika misalnya ada yang mengatakan
Wudu itu atau maksudnya para ulama mengatakan wudu itu adalah menggunakan air yang suci pada empat anggota badan dengan cara yang khusus. Itu adalah definisi wudu, ya. Dan dua hadas, ya, di dalam tayamum itu hadas kecil dan hadas besar itu tentu saja tanpa air karena tayamum kan pakai tanah, ya, pakai turab, ya, so'i dan tayyiban. Dan ini menunjukkan bahwasannya tidak mungkin, ya, tayamum ini atau mengusap tangan di dalam tayamum itu ditakyid sampai sikut misalnya. Tidak bisa. Kenapa? Karena keduanya itu berbeda. Di dalam asalnya dan di dalam sifatnya juga. Asalnya tayamum itu tayamum. Ya, wudu, wudu. Sifatnya juga berbeda, mengusap dan mencuci. Ya, tayamum dan wudu. Maka tidak mungkin untuk kita mengatakan bahwasanya ayat tayamum famsahu biwujuhikum wa aydiyakum min, usaplah wajah dan tangan, bahwasanya tangannya itu di dalam tayamum ini maksudnya adalah sama dengan wudu, ya. Maka tidak bisa seperti itu, dan juga tidak benar jika seseorang mengatakan ya bahwasanya tayamum itu diusap sampai sikut gitu. Nah, jadi itu contoh, ya. Contoh bagaimana dalil yang datang secara bersamaan, walaupun maksudnya bukan bersamaan turun, ya, tapi secara hukumnya gitu, ya. Karena wudhu dan tayamum ini selalu pembahasannya itu berbarengan. Nah, yang satu mutlak tentang tayamum, ya pokoknya usap tangan. Yang satu muqayyad di dalam ayat wudhu, yaitu cuci tangan sampai sikut, yaitu muqayyadnya. Hukumnya berbeda. Ya, maka saat itu jika hukumnya berbeda, ya, hukumnya berbeda, maka masing-masing dikembalikan, ya, kepada kemutlakan dan muqayyadnya, ya, mutlakan dan muqayyadnya. Taib, kemudian yang berikutnya di sini, misalu ma kana al-hukmu fihima wahidan was-sababu fihima mukhtalaf. Yaitu contoh hukumnya sama, sebabnya berbeda. Seperti firman Allah Ta'ala, fi kafarati zihar, yaitu kafarat zihar, yang mengatakan kepada istrinya, engkau seperti punggung ibuku. Artinya dia sudah tidak mau lagi berhubungan dengan istrinya. Ini kemudian dia menyesal dan harus membayar kafarat. Fatahriru raqabatin min qabli an yatamas. Maka harus memerdekakan seorang hamba sahaya ya sebelum keduanya berhubungan, ya. Setelah mengatakan zihar, suaminya itu ingin kembali lagi. Ya, dia harus memerdekakan hamba sahaya dulu sebagai kafaratnya. Dan firman Allah Ta'ala fi kafaratil qata'il khata', yaitu dalam kafarat seseorang yang salah membunuh. Fatahriru raqabatin mu'minah, yaitu memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman, yang muslimah, yang mukminah. Nah, fa innal hukmu fihima wahidan wa huwa tahriru raqabah was sababu fihima mukhtalaf. Hukumnya di sini sama. Ya, memerdekakan hamba sahaya wa huwa tahriru raqabah, dan sebabnya berbeda. Yang satu karena zihar, yang satu karena qatlul khata', yang satu karena menzihar istrinya, dan yang satu karena salah membunuh. Hukumnya sama, sebabnya berbeda. Nah, maka saat itu sama, ya, artinya masing-masing, ya, diamalkan dengan masing-masing. Yang kafaratuz zihar, ya, mencari seorang hamba sahayanya secara mutlak, ya, mau yang mukminah, mau yang kafirah, tidak masalah. Karena dalilnya ayatnya ini datang secara mutlak, ya, secara mutlak. Artinya tidak ada takyid, ya, atau muqayyadnya, ya.
dengan keimanan. Ya misalnya hamba sahaya yang beriman tidak ya. Terserah mau iman mau kafir bisa dibebaskan untuk kafarat zihar. Dan firman Allah Ta'ala yang kafarat salah membunuh itu ada muqayyadnya dengan keimanan, yaitu hamba sahaya yang beriman. Maka belum terpenuhi kafaratnya jika dia memerdekakan hamba sahaya yang kafir, ya harus yang beriman, ya harus yang beriman. Maka di sini hukumnya satu, hukumnya sama, yaitu memerdekakan hamba sahaya, ya. Nah, jika ada yang bertanya, ya sampai pun pada sifat kafarat ini, maksudnya permasalahan kafarat ini, apakah hukumnya itu satu atau hukumnya itu sama? Ya, dalam masalah kafarat ya. Jawabannya tidak ya di dalam kafarat itu. Ya, maka di dalam kafarat pembunuhan misalnya, karena membunuh dia harus kafarat apa? Ya, itu tidak sama kafaratnya. Yang pertama harus memerdekakan hamba sahaya. Ya, di dalam kafarat membunuh. Ya, salah membunuh tadi. Kemudian puasa 2 bulan berturut-turut. Ya. Adapun zihar, ya, zihar itu bukan pembunuhan ya. Zihar itu hanya mengatakan kepada istri, engkau seperti punggung ibuku. Artinya dia suaminya sudah tidak mau lagi berhubungan dengan istrinya. Ya. Maka jenis kafarat itu jenisnya berbeda. Ya, akan tetapi sesuatu yang sepakat itu adalah memerdekakannya, ya, memerdekakan hamba sahaya. Ya, maka ini sesuatu yang wajib ya, memerdekakan hamba sahaya, ya ditakyid dengan kafarat pembunuhan, ya, dengan beriman, dengan hamba sahaya yang beriman. Kemudian di dalam kafarat zihar itu mutlak, ya, mutlak. Artinya hamba sahaya mana saja yang mau beriman ataupun yang hamba sahaya yang beriman ataupun yang kafir. Maka saat ini kaidahnya adalah mutlak, ya, dijadikan muqayyad gitu. Akan tetapi disyaratkan ya di dalam kafarat zihar harus yang mukminah, ya, karena hukumnya itu sama, yaitu memerdekakan hamba sahaya, ya. Maka sebagaimana disyaratkan harus beriman ya dalam memerdekakan hamba sahaya di kafarat pembunuhan ya al-qatl, maka disyaratkan juga di dalam kafarat zihar, ya, di dalam kafarat zihar. Tapi permasalahan ini adalah permasalahan perbedaan pendapat ya di antara para ulama, ya. Ada yang juga mensyaratkan di dalam kafarat zihar juga harus hamba sahaya yang beriman. Tapi melihat daripada dalil itu tidak ya, karena dalilnya mutlak, gitu ya. Di antara yang menunjukkan hal ini adalah hadis salah satu hadis ya, bahwasannya Muawiyah ya radhiyallahu anhu, dia jadi kisahnya itu marah ya kepada budak perempuannya, ya, kemudian karena marah ini dia mau udah memerdekakannya saja, membebaskannya saja. Kemudian Nabi SAW memerintahkannya ya untuk didatangkan ya budak perempuan ini ke hadapan Nabi SAW. Kemudian Nabi itu malah bertanya ya, di mana Allah? Ya, kemudian budak perempuan ini menjawab, di langit. Kemudian siapa saya? Kemudian dia menjawab Rasulullah. Kemudian barulah saat itu Nabi SAW mengatakan atikha fa innaha mu'minah. Merdekakanlah karena dia beriman. Ya, karena dia beriman. Nah, ini adalah dalil yang menunjukkan bahwasannya
hukum asal memerdekakan itu harus budak yang beriman. Walaupun permasalahannya bukan permasalahan kafarat, ya, itu permasalahan Muawiyah marah ingin membebaskan hamba saya saja, gitu. Bukan permasalahan kafarat. Artinya ini secara hukum asal, ya. Arti ini adalah mereka yang mengatakan pokoknya kalau mereka hamba saya itu harus yang beriman, ya. Kemudian mereka mengatakan kenapa? Karena jika memerdekakan orang budak yang kafir, ya, kemudian dia menjadi bebas, ya, ditakutkan dia akan pergi ke orang-orang kafir yang lain, ya, kemudian menjadi kolega mereka, ya, menjadi kekuatan tambahan, ya, bagi orang-orang kafir terhadap kaum muslimin, ya. Artinya memang betul, ya, jika ingin memerdekakan hamba sahaya, ya sebaiknya yang beriman itu. Walaupun tadi kan disebutkan kafarat dihar itu yang mana saja, mau beriman atau kafir terserah. Tapi jika harus memilih, maka kita memilihnya memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Karena sayang sekali, ya. Kenapa kita harus memerdekakan hamba sahaya yang kafir? Tapi karena ini hukum, jika dia memberikan hamba sahaya yang kafir, sudah sah. Dia sudah boleh kembali lagi kepada istrinya. Sudah bisa berhubungan lagi dengan istrinya, ya, karena dia sudah membayar kafarat zihar. Mungkin ini lebih ke permasalahan kebijakan, ya. Ya, tentunya lebih baik memerdekakan hamba saya yang beriman, ya, agar dia bisa menjadi kekuatan tambahan untuk kaum mukminin. Ya, ala kulli hal, ya, maksudnya di sini adalah hukumnya adalah sama, yaitu memerdekakan hamba sahaya, ya. Yang satu muqayyad dengan hamba saya yang beriman, budak yang beriman. Ya, di kafarat pembunuhan itu salah membunuh, ya, dan mutlak di dalam kafarat zihar. Maka kaidahnya adalah yuhmalul mutlaqu alal muqayyad. Yang mutlak, ya, dibawa kepada yang muqayyad. Ya, walaupun sebagian para ulama menyelisihi, ya, perbedaan pendapat dalam kaidah ini, mereka mengatakan tidak mungkin, ya, dalil yang mutlak itu dibawa kepada muqayyad, ya. Akan tetapi yang benar, ya, satu, ya, di dalam kasus ini yaitu kasus kafarat, yaitu dengan memerdekakan, ya, memerdekakan hamba sahaya. Akan tetapi kafarat, ya, pembunuhan itu tentu saja lebih besar perkaranya daripada kafarat zihar. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan di tentang orang-orang yang menzihar istrinya itu ya, al-mujadalah, ya, wa innahum la yaquluna munkaram minal qauli wa zuhura. Artinya mereka yang menzihar istrinya itu hanya berkata yang mungkar saja, ya. Qaulan zura. Ya, artinya tidak baik. Akan tetapi di dalam pembunuhan, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yaqtul mu'mina muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi." Yang membunuh orang mukmin, ya, secara sengaja, maka balasannya adalah jahanam. Jahanam, ya. Artinya perkaranya lebih besar. Walaupun di sini adalah dengan sengaja, ya. Tapi bukan karena sengaja itu tidak ada kafaratnya. Kafarat itu adalah untuk yang salah membunuh. Tapi maksudnya di sini adalah menunjukkan bahwasanya pembunuhan itu lebih besar perkaranya. Maka disyaratkan memerdekakannya budak yang beriman di dalam kasus pembunuhan. Adapun di kasus zihar karena lebih ringan daripada pembunuhan, tidak disyaratkan harus beriman, ya, karena pembunuhan lebih besar, ya, sekali lagi. Oleh karenanya bisa dikatakan tidak adil, ya, jika kafarat yang lebih ringan, yaitu memberikan 60 orang miskin makanan, bahkan dikatakan misalnya untuk puasa 2 bulan berturut-turut, ya, maka itu sebenarnya tidak mampu, ya,
tidak mampu daripada artinya maksudnya dari contoh yang tadi itu barangkali dulu ya memerdekakan budak itu yang beriman yaitu mungkin susah didapati, maka bisa untuk mendapatkan siapapun dari budak ini yang beriman ataupun yang kafir, silahkan dimerdekakan. Kenapa? Karena kafarat zihar itu lebih ringan. Adapun kafarat membunuh itu kasusnya lebih serius, lebih besar, maka diberatkan juga kafaratnya, harus yang beriman budak memerdekakan budaknya. Nah, ini bisa dipahami ya. Yang lebih ringan, kafaratnya juga lebih ringan, artinya bebas, mau kafir mau mukmin silahkan merekakan. Tapi membunuh ini lebih berat, kafaratnya juga berat tuh. Dan karena Allah sendiri yang berfirman dalam Al-Quran dengan datang dengan mutlak, maka kita ikuti saja, mutlak ya mutlak gitu ya. Kafarat zihar dan kafarat qatlil khata muqayyad, maka kita ikuti ya selaku hambanya dengan memahaminya adalah muqayyad. Dan ini juga tidak diragukan lagi ya, adalah alasan yang sangat kuat sekali ya, yang berkonsekuen bahwasannya ya hamba sahaya walaupun kafir ya, maka itu sudah mencukupi di dalam kafarat zihar. Akan tetapi jika kita lihat kembali ya kepada hadis Muawiyah tadi yang marah kemudian ingin membebaskan budaknya saja, kita dapati bahwasannya perkataannya itu ada takyidnya, ada muqayyidnya, yaitu budak perempuan yang beriman ya. Dan ini lebih dekat kepada kebenarannya. Karena jika Rasulullah SAW mengizinkan untuk Muawiyah tidak memerdekakan budak perempuan ini, kecuali setelah Nabi SAW mengetahui bahwasannya budaknya ini beriman, maka itu adalah dalil bahwasannya harus harus budak perempuan, harus budak yang beriman ya di dalam memerdekakan hamba sahaya ya, memerdekakan hamba sahaya. Jadi beda ini ya, beda pembahasan ya, beda pembahasan. Yang satu memerdekakan hamba sahaya karena kafarat, yang satu yaitu Muawiyah karena hanya sebatas ingin membebaskan saja, bukan karena tuntutan kafarat. Nah, saat itu kalau memerdekakannya karena kafarat, maka lihat dalil. Kafarat zihar bebas yang mana saja. Al-kafaratul qatl harus yang mukminah, harus yang beriman. Nah, kalau bukan tentang kafarat, maka hukum asalnya memerdekakan hamba sahayanya yang beriman, ya, yang beriman. Kemudian yang terakhir ya, atau sebelum terakhir jika masih ada waktu, yaitu mithalu ma laysal hukmu wassababu fihi ma wahidan. Contoh hukum dan sebab tidak sama. Kaqaulihi ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala, fi haddis sarakah. Ya, fi haddis sarakah, dalam hukuman mencuri. Wasariqatu faqta'u aydiyahuma. Laki-laki yang mencuri, perempuan yang mencuri, potonglah kedua tangannya. Wa qauluhu ta'ala fil wudu, dan firman Allah Ta'ala tentang wudu, faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Cuci wajah kalian, tangan kalian sampai sikut. Fa innahul hukmu fihi ma mukhtalaf. Hukumnya berbeda. Fa fil ula qat'un wa fi tsaniyati guslun. Yang pertama memotong tangan, yang kedua mencuci tangan. Wassababu fihi ma aidan mukhtalafun. Sebabnya juga berbeda. Ya, sebabnya mencuri, sebabnya adalah wudu. Ya, berbeda. Artinya hukum. Dan sebabnya sekarang berbeda, ya, berbeda. Nah, di dalam ayat mencuri tadi ya dikatakan potong
kedua tangan, datang dengan mutlak itu ya, dengan mutlak. Pokoknya tangan, pergelangan tangan kah, atau sampai sikut lah, atau sampai mana misalnya, ya. Tidak diikat dengan apapun, tidak dimuqayyadkan. Dan di ayat yang wudu cuci sampai sikut, berarti mencucinya bukan sampai telapak tangan, tapi sampai sikut, maksudnya ma'al marafiq, bersamaan dengan sikut, ya sikut juga dicuci gitu maksudnya. Maka ini adalah bentuk yang muqayyad, ya, muqayyad. Nah, kemudian pertanyaannya, apakah tangan ya di dalam hukuman mencuri itu sama dengan tangan yang dicuci di dalam wudhu, artinya sampai sikut? Maka jawabannya tidak, ya, karena hukumnya berbeda jauh, ya. Yang satu itu memotong, ya, tangan manusia, ya tentunya. Yang satu adalah mencuci anggota wudhu. Keduanya berbeda. Yang satu khusus anggota tubuh, itu ya. Dan yang satu lagi adalah anggota wudhu. Yang satu sebabnya adalah sebab yang haram, yaitu mencuri. Dan yang kedua sebabnya adalah mubah, yaitu karena belum wudhu atau hadas, maka harus berwudhu. Ya, maka perbedaan antara keduanya sangat jelas sekali, ya. Maka tidak dikatakan bahwasannya orang yang mencuri dipotong tangannya sampai sikut, karena melihat dalil, karena memuqayyadkan dalil yang mutlak dengan dalil muqayyad karena perbedaan hukum, ya. Akan tetapi karena perbedaan hukum dan sebabnya juga, ya, maka kita katakan ya perbedaan hukum ini berputar ya seputar hukum, ya, perbedaan hukum. Dan ilah atau sebab, ya, bahwasannya perbedaan hukum di dalam pokok, ya, tadi sudah disebutkan, berbeda juga di sifatnya. Pokoknya berbeda, sifatnya juga berbeda. Nah, dari sini juga kita sudah menyebutkan, ya, tentang permasalahan wudhu dan tayamum tadi, ya, tayamum tadi. Nah, dari sini juga perkataan atau hadis Nabi SAW yang mengatakan tentang isbal, ya, man jarra izarahu khuyala lam yandurillahu ilaihi. Siapa yang menurunkan, ya, sarungnya karena sombong, maka Allah tidak akan melihat kepadanya di hari kiamat, ya, di hari kiamat. Nah, dan hadis Nabi SAW yang lain, ma asfala minal ka'baini minal izar finnar, yang di bawah mata kaki, ya, dari sarung atau pakaian, maka ada di neraka. Nah, ini dua hadis, ya. Yang pertama muqayyad, yaitu karena sombong. Jadi dia menurunkan celananya, memanjangkan sarung atau pakaiannya itu karena sombong. Itu muqayyadnya, sombong. Yang kedua mutlak, apapun yang di bawah mata kaki dari pakaian maka di neraka, sampai pun yang bukan karena sombong. Dan itu adalah mutlak, ya, mutlak. Nah, pertanyaannya juga, apakah dalil yang pertama kita bawakan ke dalil yang dalil yang kedua kita bawakan ke dalil yang pertama, ya, dan kita katakan apapun yang di bawah mata kaki, ya, sombong, di neraka. Apakah seperti itu? Ya, artinya digabungkan di antara keduanya. Maka jawabannya tidak, ya. Tidak seperti itu. Ya, walaupun sebagian para ulama dan sebagian orang-orang yang mengikuti hawa nafsu, ya, dari orang-orang yang tidak berilmu, mereka mengatakan di dalam hal ini dalil yang mutlak kita jadikan muqayyad, ya.
Dan tentu saja ya orang-orang yang tidak berilmu, yang mereka mengikuti hawa nafsu, seolah-olah mereka itu para ulama ya, padahal bukan dalam permasalahan isbal ini. Dan mereka mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menurunkan pakaiannya karena sombong, ya. Kemudian mereka mengatakan, ya kami menurunkan ini uh, melebihi mata kaki, bukan maksudnya kami sombong, ya seperti itu. Tentu saja ini adalah keliru, ya. Karena jika kita tanyakan kembali apa maksud kamu gitu ya untuk menurunkan pakaian ini, maka jawabannya ya mereka mengatakan ya agar lebih bagus misalnya, atau mengikuti tren ya, atau mengikuti teman-teman mereka dan selainnya ya, mengikuti orang-orang kafir misalnya. Nah, maka tentu saja ini tidak benar ya, dengan membawakan dalil kaidah bahwasanya dalil yang mutlak ya dijadikan muqayyad, ya tidak bisa. Kemudian yang lain berkata misalnya, bahkan boleh pakaian di bawah mata kaki ya, karena tidak sombong ya, karena Rasulullah SAW bersabda kepada Abu Bakar misalnya, engkau bukan termasuk orang yang sombong ya, dan aku pun sama seperti Abu Bakar ya, menurunkan pakaian ini bukan karena sombong ya, dan aku dengan Abu Bakar uh, keimanannya sama ya, padahal jauh berbeda ya, jauh berbeda. Nah, maka apa yang harus kita katakan lagi kepada mereka? Ya kita katakan, ya memang kamu benar ya. Kamu dan Abu Bakar misalnya sama-sama umat Nabi SAW. Akan tetapi permasalahannya, apakah yang ada di hati kamu ini seperti apa yang ada di hati Abu Bakar? Ya, Abu Bakar mengatakan, wahai Rasulullah, sesungguhnya salah satu pinggang yang menahan pakaianku ini selalu merosot gitu. Kecuali jika aku angkat kembali. Itu karena Abu Bakar itu sedikit kurus ya di pinggangnya, sehingga setiap kali memakai sarung itu agak ke bawah terus ya. Diangkat ke bawah, diangkat ke bawah ya. Nah, Abu Bakar ini mengatakan sebenarnya ingin mengangkatnya, ya. Berbeda dengan mereka ya yang beralasan ya, bahkan ketika membuat baju pun mereka ingin pakaian celana ingin dipanjangkan itu ya, sampai melebihi mata kaki. Tentu saja ini berbeda ya. Apakah Abu Bakar sengaja? Tentu saja tidak ya. Adapun mereka itu sengaja ya menurunkan pakaiannya. Nah, mungkin ini sedikit melebar ya tentang masalah isbal, karena melihat kepada apakah dalil yang mutlak itu harus dibawakan kepada muqayyadnya jika hukum dan sebabnya itu berbeda. Nah, maka harus diperjelas lagi, apakah asal daripada mengangkat celana di atas mata kaki itu diangkat atau diturunkan ya? Asalnya seperti apa? Maka tentu saja asalnya adalah diangkat ya. Maka kita katakan ya kepada mereka, apabila kamu ya datang membawa persaksian dari Nabi SAW ya, bahwasanya kamu bukan termasuk orang yang sombong ya ketika menurunkan pakaian ya di bawah mata kaki, maka tentu saja itu adalah mungkar dan tidak benar. Bahkan bisa mustahil. Karena bagaimana dia bisa membawa persaksian dari Nabi SAW, sedangkan Nabi SAW sudah meninggal. Berbeda dengan Abu Bakar yang langsung mengatakan, yang langsung dikatakan kepada dia bahwasanya, wahai Abu Bakar, kamu bukan orang yang sombong. Sekarang misalnya seseorang isbal, ya, kemudian kemudian dia beralasan Abu Bakar saja isbal, dan Abu Bakar alasannya tidak sombong karena mendapat persaksian dari Nabi. Sekarang siapa yang akan menjadi persaksian kamu
Karena Nabi sudah meninggal. Ya, sampai pun misalnya dia mengaku di mimpi misalnya, bahwasanya kamu bukan termasuk orang yang sombong ketika menurunkan pakaian kamu, ya, ketika isbal. Nah, ini tidak mungkin. Maka hukum asal dalam isbal ini adalah mengangkat pakaian. Ya, untuk laki-laki. Kalau perempuan harus isbal, ya, karena untuk menutup aurat, ya. Berbeda ya laki-laki, dan ini untuk laki-laki. Tapi intinya dari ini semua adalah bahwasannya jika hukum dan sebabnya itu berbeda, maka tidak boleh hamlul mutlak alal muqayyad. Yang dalil yang mutlak dibawakan kepada muqayyad, yang artinya adalah apa-apa di bawah 2 mata kaki selama tidak sombong maka boleh. Nah, ini contoh yang salah, karena tidak boleh ya membawakan dalil yang mutlak kepada muqayyad. Taib, mungkin itu saja ya. Ada 3 menit lagi karena tadi ada yang ingin bertanya ya. Silahkan yang ingin bertanya. Nah, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukran, jazakumullah khairan, Ustadz. Pemaparan pada hari ini, alhamdulillah, merupakan ilmu yang baru bagi Ana, Ustadz, dan sangat memperluas pesan Ana. Alhamdulillah. Berikutnya, pertanyaan Ana berkaitan dengan materi hari ini, tapi apabila tidak, mohon dimaafkan. Karena saya kepikirannya ke ini, ada pertanyaan dari sahabat Ana, Ustadz. Jadi, seorang suami, Ustadz, jadi suami beliau ini wafat dalam kondisi di mana tidak meninggalkan harta, tabungan atau tidak, hanya sepetak rumah, Ustadz. Dulunya ketika hidup itu, istilah serabutan atau mencari nafkahnya itu pokoknya asal halal dikerjakan gitu, Ustadz. Iya. Nah, kemudian beliau meninggal, terus masih ada ahli waris, yaitu anaknya 2 perempuan. Nah, selain itu ada ibu, kemudian 2 saudara laki-laki dan 2 saudara perempuan dari si ayah ini. Nah, berarti ada hak waris dari mereka ya, Ustadz? Dari siapa? Dari mana? Untuk mungkin, untuk ibu dari almarhum, kemudian 2 saudara laki-laki, apakah dapat, dan 2 saudara perempuannya ini, Ustadz, karena anaknya dua-duanya perempuan, anak dari almarhum ini. Gitu. Tapi masalahnya begini, Ustadz. Si istri ini selama ini ya, beliau itu si istri membantu dengan jualan kue-kue gitu, Ustadz. Karena memang ekonominya ya bisa dikatakan pas-pasan atau mungkin cukup untuk hari itu gitu, Ustadz, tidak ada tabungan sama sekali. Nah, kalau misalkan masih ada hak waris untuk ibu almarhum dan saudara itu, si istri ini bingung untuk membayarnya gitu, Ustadz. Satu-satunya yang ditinggalkan itu adalah rumah. Itu pun juga dulu belinya patungan gitu, Ustadz, antara suami dan istri. Iya. Kalau misalkan rumah dijual, bingung juga mau tinggalnya di mana. Kalau untuk bayar kontrakan juga mungkin tidak bisa gitu, Ustadz. Nah, ini kebingungan dari si istri atau ibu yang ditinggal wafat oleh suaminya ini. Di sisi lain beliau juga merasa bahwasanya bagaimana kalau ini masih ada tanggungan waris yang harus dibayarkan kepada ahli waris. Tapi di sisi lain, nanti kalau misalkan bayarnya bagaimana gitu, Ustadz? Afwan, itu pertanyaan Ana. Taib. Pertama, harta yang didapatkan oleh istri dari tangannya sendiri, ya, dari hasil jerih payahnya sendiri, itu bukan harta suami, maka tidak bisa jadi warisan, ya, karena harta istri harta sendiri, ya, bukan harta suami. Nah, jika bisa dihitung ya berapa patungannya, maka tinggal dihitung, kemudian dipisahkan. Ya, diambil dulu harta istri, sisanya berarti harta suami dari jumlah
harga rumah tersebut, itu ya. Nah, Nah, kemudian yang kedua, karena sayang sekali kalau misalnya rumah ini dijual, nanti istri dan anak-anaknya tinggal di mana? Seperti itu ya. nah Ustaz. Nah, dalam masalah warisan ini, yang pertama dilakukan adalah bukan pembagian warisan. Yang pertama dilakukan adalah perdamaian, yaitu as-sulhu. Ya, sebelum at-taurith, ya, ada as-sulhu namanya, yaitu perdamaian. Apakah tarikah atau apakah peninggalan ini mau dibagi rata atau dikasihkan ke siapa atau semuanya untuk istri dan anaknya, dan jalan terakhir itu adalah dibagikan sesuai dengan pembagian warisan. Jadi ini semua ini sengketa apa bukan Tidak, warisannya? tidak. Jadi keluarga suami pun juga tidak menanyakan, tidak mengganggukan masih keluarga dari almarhum maksudnya ya Ustaz. Oh iya, Tidak menanyakan. jika belum diselesaikan atau kemungkinannya ada dua, ahli waris ini tidak meminta karena secara diam sudah berdamai, maksudnya sudah memberikannya mungkin untuk istri dan anak-anak dari suami yang sudah meninggal. Atau mungkin yang kedua, mereka belum mengatakan apa-apa perihal warisan tersebut. Maka harus diperjelas. Kumpul bersama keluarga, ya, keluarga besar, kemudian perjelas di sana. Ini rumah misalnya sudah untuk istri dan anak-anak saja karena tidak ada tempat tinggal lagi. Insya Allah mereka menerima. Insya Allah. Nah, Ustaz. Nah, Jadi kalau ya, Afan Ustaz. Jadi kalau yang tadi itu misalkan itu yang dapat saudara laki-laki atau bagaimana Ustaz? Yang dapat tadi umpamanya dibagikan warisannya. Nah, ibu, Uh, dua saudara laki-laki dan dua saudara perempuan dari almarhum. Kemudian dua anak perempuan, istri. Ibu, Ibu, kemudian dua dua saudara laki-laki. laki-laki dari suami ya yang Nah, meninggal. kemudian dua saudara perempuan, istri, satu dan dua orang anak perempuan. Taib. Karena punya anak perempuan ya atau keturunan lah, maka saudara itu tidak mendapatkan apa-apa. Oh. Jadi paman, bibi ya itu tidak mendapatkan apa-apa. Kemudian ibu itu mendapat 1/6 karena ada keturunan ya. Kemudian anak itu dapat setengah, anak perempuan ya, 2 ya. Nah, Ya, mendapat masing-masing dapat setengah. Kemudian ibu itu mendapat karena ada anak mendapat 1/8. Istri maksudnya ya Ustaz? Istri dari almarhum ya? Iya, istri mendapat 1/8, anak perempuan dapat setengah. Kemudian ibu ya mendapat 1/6 ya kalau nggak salah, 1/6 karena ada keturunan. Kemudian saudara tidak mendapat karena ada keturunan dari keluarga. Nah, Ustaz. Seperti itu. Nah, Ustaz. Tadi yang setengah itu berarti setengah dibagi dua untuk dua anak perempuan ya? Iya, setengah. Jadi setengah dari harta suami ini nanti dibagi lagi setengah-setengah gitu. 1/4 berarti, Ustaz. Iya, maksudnya setengahnya itu dibagi lagi untuk dua anak itu. Oh, nah. Kalau anaknya misalnya 4, ya dibagi 4 setengahnya itu. Nah, setengah harta suami. Ya, insya Allah. Nah. Yes. Insya Allah paham, Ustaz. Oh, nah, ya. Ya, jadi kalau untuk harga rumah itu harga belinya ya Ustaz, bukan harga sekarang ya?
Oh ya, itu permasalahan ini ya. Karena itu juga apa namanya meningkat ya. Berarti harga sekarang ya harga sekarang. Tapi Jadi patungan istri dan suami dihitung. Nah, berapa persen? Nanti naiknya juga istri bisa mengambil dari naiknya persenan itu. Misalnya istri patungannya 20%. Naik dari 20% itu diambil oleh istri gitu. Diambil dulu. Baru setelah itu dibagikan sisanya. nah, Ustaz. Hmm. Baik, Ustaz. Syukran. Baik. Jazakallah. Nah, sudah ya. Ya, Afwan. Baik, mungkin itu saja pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat, semoga bisa difahami. Kita tutup saja dengan doa kafaratul majlis. Ya, syukran barakallahu fikum. Kunna subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hmm.